Ilmu saja nggak cukup, ya ibadah saja nggak cukup, tapi juga harus jihad, saudara. Kalau hanya mengandalkan ilmu saja, para nabi sama para sahabat ilmunya kurang apa, tapi tetap jihad. Kalau cuma mengandalkan ibadah, alasannya nabi dan sahabat ibadahnya kurang apa, tapi tetap jihad, saudara. Malamnya mereka tahajud, paginya mereka bagaikan singa-singa di medan tempur, saudara. Itu adalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Rasulullah, karena mereka tahu yang namanya kebangkitan nggak akan pernah bisa terjadi kecuali juga dengan jihad. Jihad itu darwat sinamil Islam, adalah ujung tombak Islam yang akan menjaga daripada kemuliaan dan kejayaan Islam, saudara. Termasuk bentuk jihad amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, berantakan ini umat, saudara. Termasuk bentuk jihad, jihad bil qital, betul-betul jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara-saudara kita yang saat ini ada di Gaza, saudara. Luar biasa, mereka bertempur, mereka bertahan, mereka berjuang. Mudah-mudahan Gaza diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Luar biasa, saudara. Walaupun mereka dihianati oleh negara-negara Arab di sekelilingnya, saudara. Saat ini luar biasa, Gaza mengalami genosida yang begitu dahsyat, sampai makanan pun dibikin sulit untuk masuk. Hari-hari ini anak-anak kecil, perempuan-perempuan, keluarga-keluarga yang ada di Gaza, saudara, mati gara-gara kelaparan, saudara. Barusan saya di WA sama guru saya, Abuya Profesor Habib Abdullah Baharun. Beliau mendapatkan WA dari salah satu kakak kelas saya di Ahqaf, Syekh Abdullah Syahin. Syekh Abdullah Syahin ini kakak kelas saya di Ahqaf, orang Gaza. Dia WA barusan kasih kabar, Habib minta doa. Saat ini anak saya di rumah sakit, kondisinya kritis gara-gara anak saya sudah lama nggak makan, Habib. Anak bayi, saudara, anak kecil, sampai nggak bisa masuk makanan. Mereka jihad, mereka berjuang, tapi umat meninggalkan mereka. Kenapa saat ini Israel begitu luar biasa, bisa membabi buta melakukan genosida? Karena negara-negara Arab meninggalkan jihad, negara-negara Islamnya meninggalkan jihad. Israel menghantam Gaza sendirian, tidak ada yang membantu Gaza, semuanya tutup mata. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu jihad ditinggalkan, apa yang terjadi? Umat hancur, saudara. Padahal Israel kecil, Pak. Israel itu negara kecil dan di sekelilingnya negara-negara Arab. Israel itu paling orang Yahudinya sekitar 6 juta 7 juta orang, itu pun selama perang kemarin banyak sudah kabur keluar, takut lari ke Eropa, lari kemana-mana. Sedangkan di sekeliling Israel ada negara-negara Islam, negara-negara Arab dengan penduduk total lebih dari 300 juta orang. Kalau negara-negara Arab itu mau bangkit kompak bersatu, mereka hantam itu Israel, saudara, selesai. Saya yakin dalam seminggu kalau nggak berhenti dihantam itu Israel. Mesir punya tentara, Abu Dhabi punya tentara, Saudi punya tentara, Kuwait punya tentara, saudara, Yordan punya tentara, Irak punya tentara, Suriah punya tentara. Kalau mereka kompak, satu hari Gaza merdeka, satu hari Aqsa merdeka, saudara. Betul. Tapi kenapa sampai sekarang sudah lebih dari 500 hari saudara-saudara kita di Gaza dibantai, seakan-akan kita nggak mampu berbuat apa-apa? Jawabannya satu, jihad ditinggalkan, saudara. Begitu jihad ditinggalkan, umat jadi lemah, akhirnya musuh seenaknya mencabik-cabik kita, ibadallah. Makanya saya serukan umat Islam, jangan berhenti berjihad untuk bela saudara-saudara kita di Palestina. Yang bisa berjihad dengan hartanya, jihad dengan hartanya, saudara. Yang bisa berjihad dengan media sosialnya, jangan pernah bosan, terus lanjutkan jihad dengan medsosnya, saudara. Yang bisa berjuang berjihad dengan cara memboikot produk-produk Israel, terus lanjutkan jihadnya, saudara. Karena hanya dengan jihad umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semua, siap lanjut bela Palestina? Siap lanjutkan perjuangan? Siap ganyang Israel? Siap ganyang Amerika? Takbir! Jihad itu kayak di Palestina, musuhnya jelas, kafir harbi. Umat Islam melawan kafir harbi Israel, itu namanya jihad fisabilillah di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina lagi jihad fisabilillah di jalan Allah, ngelawan kafir Quraisy, kafir harbi, saudara, kafir Quraisy itu dia.
ngelawan kafir harbi Israel Yahudi. Tahu-tahu di Indonesia kemarin ada sekelompok orang ngakunya fisabilillah, teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Iye, kacau tidak? Kacau tidak? Kalau jihad ngelawan kufar itu fisabilillah, tapi kalau jihad untuk ngelawan sesama muslim, apalagi yang dilawan ulama, kiai, habaib, hada fisabilil syaitan, bukan fisabilillah, saudara. Makanya kemarin lagi rame ketika Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab ingin safari dakwah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Tahu-tahu ada satu ormas namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah. Mereka mengancam, mereka mengecam, menolak kedatangan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Itu sudah ramai di mana-mana. Imam besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau yang namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan, betul atau tidak? Beliau datang berangkat, laskar-laskar pun di Jawa Tengah ikut mengawal beliau, saudara. Tapi begitu beliau datang ke tempat sana, itu yang namanya tempat tabligh akbar di satu jalan lokasi, akhirnya apa yang terjadi? Itu PWI dengan pasukannya yang menyatakan Laskar Sabilillah, mereka datang, mereka mengepung lokasi tabligh akbar, mereka memulai menyerang, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim, di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim, di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Apa maunya, apa, saudara? Udah gitu mengatasnamakan Wali Songo. Kita ini umat Islam di Indonesia takdim sama Wali Songo, cinta sama Wali Songo. Wali Songo jasanya besar, sejarah mencatat luar biasa perjuangan Wali Songo. Tapi mereka mengatasnamakan Wali Songo, padahal faktanya Wali Songo itu merangkul umat Islam, ini malah memukul sesama umat Islam. Wali Songo itu, saudara, masukin orang ke dalam Islam, ini malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu, saudara, melakukan dakwah, ini malah membubarkan dakwah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kami nggak ridho ada orang seperti ini, model begini, bawa-bawa nama Wali Songo, malah mencoreng nama baik Wali Songo, bawa-bawa nama Indonesia, tapi merusak kebinekaan di Indonesia. Sudahlah, kami umat Islam, kami dari Forum Muslim Islam, kami santri-santrinya membesar Habib Rizik Syihab, kami nggak mau perang sama muslim, saudara. Bagi kami sesama muslim darahnya haram ditumpahkan. Al muslim akhul muslim, sesama muslim saudara. Idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim duel, sama-sama ngangkat pedang, sengaja duel, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Bagi kami umat Islam haram untuk perang sama muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab ya Kopak, kira-kira kalau besok ada yang mau coba-coba bubarkan pengajian lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang coba-coba, siapapun dari ormas manapun mau mengadu domba antara habaib dengan kiai, diamkan atau lawan?
Kalau besok-besok ada yang mau coba-coba nyerang tablik akbar para habaib dan kiai, diam kalah tolawar, diam kalah tolawar. Siap jaga kedamaian, siap jaga ketertiban, siap jaga pengajian, siap jaga majelis-majelis taklim. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Makanya saudara, saya ingin membacakan sikap. Saya ingin membacakan sikap dari DPP FPI, saudara. Kebetulan guru kita, Allahumma shalli ala Muhammad, sebentar. Kebetulan guru kita Kiai Wawan, fadhol Kiai Wawan di sini, Kiai Wawan. Beliau saat ini sudah resmi diangkat sebagai ketua DPD FPI Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau bersama jajarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan di dalam melanjutkan perjuangan. Amin ya rabbal. Maka saya pengen bacakan sikap dan kronologi tentang apa yang terjadi, karena media sebagian ada yang keliru di dalam memberitakan. Saya nggak tahu apakah memang sengaja keliru atau menggiring opini atau tidak sengaja, seolah-olah digambarkan bentrokan, padahal yang terjadi bukan bentrokan, saudara. Yang terjadi imam besar lagi tablik akbar, dijaga oleh laskar, tempat tablik akbarnya diserang. Berarti itu bentrokan atau diserang? Beda atau sama? Beda, saudara. Dan ini ada aktor-aktor intelektual di balik ini. Kita minta supaya aktor intelektualnya ditangkap, saudara. Maka kita pengen sama-sama bacakan. Dengarkan baik-baik pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam tentang penyerangan oleh gerombolan PWILS terhadap pengajian di Pemalang yang dihadiri Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan gerombolan PWILS kepada masyarakat yang menghadiri acara keagamaan berupa tablik akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab pada hari Rabu malam 23 Juli 2025 sekitar jam 22 WIB dengan membawa kayu, pentungan, bebatuan dan senjata tajam. Kami bisa buktikan bahwasanya mereka datang membawa senjata tajam dan laskar-laskar kami sebagian menjadi korban kena sambetan senjata tajam mereka, saudara. Mereka bawa senjata tajam yang akhirnya menyebabkan sekitar 7 warga terluka dan sangat membahayakan ribuan jamaah, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang hadir pada acara tablik akbar tersebut. Maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan, satu, mengutuk keras gerombolan PWILS yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dengan menyerang acara keagamaan tablik akbar sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka sebanyak 7 orang dan membahayakan nyawa ribuan peserta tablik akbar yang di dalamnya termasuk kaum ibu dan anak-anak. Saya mau tanya, FPI mengutuk keras terhadap perbuatan mereka. Masyarakat Ciamis setuju atau tidak? Dengan kutukan ini setuju atau tidak? Yang kedua, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS kepada acara keagamaan di Pemalang dilakukan terencana secara sistematis yang dapat diketahui lewat tersebarnya di media sosial surat permohonan pengerahan pasukan nomor 48 /PWILS PM /ke-7 2025 tertanggal 12 Juli 2025 yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat meminta bantuan pengerahan pasukan dari sesama gerombolan PWILS dari Batang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pekalongan, Kota Pekalongan dan Brebes untuk melakukan penghadangan dan penolakan acara keagamaan tablik akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang ditandatangani atas nama Wahyuddin dan Wahyani
Hal mana selanjutnya direspon oleh DPD FPI Jawa Tengah untuk bersiap siaga mengawal acara keagamaan tabligh akbar atas segala kemungkinan terburuk termasuk keadaan darurat yang menyebabkan harus dilakukannya pembelaan terpaksa menurut hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 49 KUHP. Jauh-jauh hari mereka udah bikin surat. Isi suratnya minta untuk mengerahkan pasukan dari berbagai kota untuk menghadang daripada imam besar dan menggagalkan acaranya. Saya mau tanya, berarti yang mereka lakukan sengaja atau tidak? Terencana atau tidak? Berarti jahat atau tidak? Berarti ini bentrokan atau penyerangan? Bentrokan atau penyerangan? Insiden atau sengaja? Insiden atau sengaja? Sengaja, saudara. Ada kesengajaan memang, saudara. Yang ketiga, bahwa beredar pula surat tertanggal 16 Juli 2025 yang dikeluarkan gerombolan PWILS Pusat dengan nomor surat 00167 SI 007 PPLS 7 2025 yang pada pokoknya memberikan instruksi yang bersifat provokatif dan memerintahkan PWILS Indonesia untuk berkoordinasi dengan PWILS Jawa Tengah dalam kaitan acara keagamaan berupa tabligh akbar yang akan dihadiri IBHRS. Jadi bukan hanya PWI Jawa Tengah, PWI Pusat pun sudah mengeluarkan instruksi. Berarti saya mau tanya, berarti ini terencana atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja, saudara. Yang keempat, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS pada acara keagamaan di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang pada tanggal 23 Juli 2025 adalah penyerangan yang telah terencana serta dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka-luka dan menyebabkan membahayakan nyawa warga sekitar yang oleh karenanya dilakukan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP oleh warga masyarakat bersama para laskar yang menghadiri acara keagamaan tersebut. Ini mereka datang nyerang, laskar jaga tempat, kemudian laskar membela diri. Mereka yang datang, kalau laskar datang ke markas mereka itu namanya penyerangan, saudara. Tapi ini laskar jaga tabligh akbar, kemudian mereka nyerang. Ketika mereka nyerang, laskar bela diri. Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar, saudara. Dan daf'usail bela diri dalam syariat hukumnya wajib, saudara. Hukumnya apa? Wajib, saudara. Kemudian yang kelima, bahwa sungguh pun begitu IBHRS tetap menghimbau kepada para warga masyarakat yang menghadiri pengajian di Desa Pengundan, Petarukan, Pemalang untuk tetap kondusif dan tidak terpancing provokasi yang dilakukan oleh PWILS. IBHRS tetap beliau datang, saudara. Beliau tetap menyampaikan ceramahnya. Bahkan Bupati Pemalang pun datang, Dandim pun datang, Kapolres pun ikut naik ke panggung, saudara. Artinya sebetulnya andai kata nggak diganggu acara kondusif, tapi karena ada penyerangan itu yang bikin kacau berantakan. Tapi meski demikian, Imam Besar Habib Rizik Syihab tetap menyerukan supaya semuanya tenang, kondusif, tidak terprovokasi. Alhamdulillah. Dan yang saya lebih salut lagi, saudara, yang saya dengar, saya kebetulan kemarin nggak ikut karena saya sedang di luar kota, saudara. Saya dapat informasi dari kawan-kawan yang di lapangan, itu di lokasi tabligh, di panggung, depan panggung, di tempat jamaah duduk, saudara. Jamaah berasa seperti nggak ada apa-apa, seperti aman, kondusif. Padahal ini PWI nyerang dari berbagai sisi, saudara, tepung dari berbagai sisi. Kenapa jamaah bisa merasa aman, kondusif? Karena ada laskar-laskar yang begitu hebat. Mereka pasang badan mereka, walaupun resikonya nyawa, mereka berjuang untuk jaga tabligh akbar dan jaga para ulama, saudara. Takbir, takbir, hidup para laskar, hidup para laskar, hidup para laskar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kemudian yang ke-6, bahwa PWILS telah secara sistematis dan terstruktur melakukan berbagai provokasi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif dengan berbagai upaya adu domba antara anak bangsa. Juga telah seringkali melakukan persekusi terhadap dai dan pembubaran pengajian yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman mereka, serta membahayakan keamanan dan keselamatan warga yang sedang menghadiri pengajian, sehingga telah nyata menjadi ancaman bagi persatuan nasional. Yang ketujuh, saudara, menuntut pihak aparat penegakan hukum
untuk mengusut dan menangkap serta melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan otak intelektual penyerangan serta pihak yang telah melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan terhadap acara pengajian tanggal 23 Juli 2025 di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saya mau tanya, kalau pimpinan-pimpinan PWI yang melakukan provokasi, yang melakukan instruksi sehingga terjadi kerusuhan kemarin, saudara, terjadi penyerangan, kalau mereka ditangkap, setuju atau tidak? Kalau kepolisian menangkap mereka, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Ini kelompok-kelompok intoleran, Pak, kelompok-kelompok anti kebinekaan yang merusak kebinekaan negeri kita. Maka wajib untuk ditangkap, saudara, demi menjaga toleransi dan kebinekaan di tengah kita. Alhamdulillah. Yang kedelapan, menuntut kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan persatuan nasional dengan membubarkan PWI. Setuju? 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 Takbir! Kenapa kita minta PWI dibubarkan, saudara? Karena membahayakan kebinekaan kita. Dan dia udah banyak melanggar undang-undang ormas, saudara. Kalau dulu Front Pembela Islam dibubarkan, kenapa sekarang PWI nggak bisa dibubarkan? Padahal pelanggarannya lebih fatal. Rasis, fasis, anarkis, melanggar daripada undang-undang dan melanggar undang-undang ormas. Kira-kira kalau dibubarkan, setuju atau tidak? Dukung atau jangan? Kita minta Presiden untuk membubarkan PWLS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah Presiden untuk segera menangkap segala pihak termasuk pelaku, pendukung, dan intelektual dari PWLS yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan provokasi, intimidasi, dan persekusi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif. 9. Menuntut Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mencopot dan sesuai kewenangannya memberikan hukuman terhadap oknum aparat pemerintahan, baik dari aparatus sipil, militer, polisi maupun intelijen yang ikut mendukung tindakan-tindakan jahat dari PWLS. Karena kalau nggak ada yang nge-backing, PWI nggak bakal seberani itu, saudara. Kenapa dia berani? Karena ada yang backing, betul? Dari aparat. Makanya kita minta kepada Presiden, ini berarti yang backing menjadi ancaman juga buat persatuan nasional. Kita minta supaya mereka dipecat, dicopot dari jabatannya, saudara. Setuju? Setuju? Kemudian, saudara, yang ke-10, menyerukan kepada segenap umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk bersatu padu menolak PWLS yang telah nyata menjadi ancaman bagi persatuan nasional, yang mengingatkan kita dengan modus operandi yang dilakukan oleh gerakan PKI di tahun 1948 dan 65, di mana kerap menyerang para ulama dan pengajiannya, baik dari kiainya maupun habaibnya, serta kalangan santri dan umat Islam secara umum. Saya mau tanya, dulu tahun 48 dan tahun 65 yang memusuhi ulama siapa? Orang kompak. Yang memusuhi ulama siapa? Yang menjadi ancaman buat majelis-majelis siapa? Yang memusuhi habaib siapa? Yang memusuhi pesantren siapa? Berarti kalau sekarang ada orang, ada kelompok suka bubarkan pengajian, berarti mirip dengan yang ke-10 atau yang ke-11, menyerukan kepada segenap kiai, habaib, dan ulama serta tokoh Islam di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan dan memperkuat persaudaraan demi menjaga umat Islam dari segala bentuk propaganda busuk musuh-musuh Islam yang senantiasa menyesatkan umat dari jalan yang benar. 12. Menyerukan kepada seluruh pengurus FPI beserta sayap juangnya untuk waspada dan senantiasa bersiap siaga atas segala kemungkinan, termasuk bila harus berperang melawan gerakan Neo PKI demi keselamatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari kejahatan Neo PKI. Jakarta, 29 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 24 Juli 2025 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Ketua Umum Habib Muhammad Al-Attas dan Sekretaris Umum Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Makanya saya mau tanya, kalau begitu jawab yang kompak. Kalau besok ada yang mau coba pecah belah habaib dan kiai lagi, diamkan atau lawan? Kurang kompak, kurang semangat. Diamkan atau lawan?
Kalau ada yang mau coba ganggu-ganggu pengajian tabligh akbar, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang mau coba nyerang pengajian kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kerukunan. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua angkat tangan. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Angkat tangan semua bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Umat Islam bersatu, umat Islam, ormas Islam, habaib dan kiai dan pesantren, majelis taklim, umat Islam Indonesia, Indonesia, Indonesia siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala